Bang, informasinya ada peraturan atau apa? Fakta baru terungkap dalam kasus ruda paksa terhadap gadis muda di kota Jambi setelah kuasa hukum korban menyebut adanya dugaan keterlibatan lain 4 anggota polisi lainnya. Temuan ini membuat desakan agar penanganan kasus dilakukan secara transparan dan menyeluruh. Adapun hasil sidang kode etik terhadap 2 anggota polisi yakni Bribda Samson dan Nabil yang digelar pada Jumat 6 Februari memutuskan keduanya resmi diberhentikan dari kepolisian dengan status pemberhentian tidak dengan hormat. Keduanya dinilai telah melakukan pelanggaran berat sehingga Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Jambi menjatuhkan sanksi pemecatan. Putusan tersebut disambut puas oleh pihak kuasa hukum korban yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk awal keadilan. Meski demikian, tim kuasa hukum berharap Polda Jambi tetap transparan dan memproses oknum polisi lainnya yang diduga terlibat atau melakukan pembiaran. Berdasarkan pendalaman sementara, disebutkan ada beberapa anggota kepolisian lain yang berada di lokasi kejadian. Nama-nama yang disebutkan antara lain Riptu IV, Bribda HMZ, dan Bribda FAP yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Selain itu, terdapat 2 lokasi kejadian yang berpindah, di mana korban diketahui dibawa ke lokasi kedua oleh pihak tertentu. Lantas Polda Jambi menyatakan proses pemeriksaan terhadap 4 tersangka termasuk 2 warga sipil bernama Christian dan Indra masih terus berjalan. Terkait dengan keterlibatan anggota polisi lainnya, pihak kepolisian meminta publik menunggu hasil penyelidikan resmi. Sementara itu, tim hukum korban tengah mempercepat penyusunan berkas perkara untuk segera dilimpahkan kejaksaan. Para tersangka dalam kasus ini terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dengan kemungkinan pemberatan hukuman. Alhamdulillah hari ini dari pagi kita sebagai kuasa hukum mendampingi klien kita menyaksikan proses sidang kode etik ini. Alhamdulillah pada malam ini kita mendengarkan keputusan dari Propam Polda Jambi. 2 orang tersangka dari kepolisian itu dia ditahan. Harapan kita sebagai kuasa hukum Polda tetap transparan. Masih ada lagi dari keterangan dan kita lebih kurang 4 orang yang terlibat dalam urusan ini. Jadi kita minta siapa berbuat apa karena harus jelas. Karena ada 2 lokasi. Di lokasi pertama terjadinya berpindahnya klien kami ke tempat lokasi kedua itu ada orang yang membawa. Nah itu kita ingin ungkap siapa saja yang terlibat orang-orang di sini. Kalau untuk proses hukumnya sendiri sejauh ini sampai mana? Proses hukumnya tadi klien kita udah tekan berita acara pemeriksaan baik dari korban sendiri dan pamannya. Sudah puas sama Bang? Kalau dibilang puas untuk saat ini kita cukuplah. Kita berterima kasih kepada Polda Jambi dengan cepat mengurus kasus ini. Namun itu tadi masih ada ganjalan kita sebagai kuasa hukum. Apakah kita melaporkan juga? Kita lihat kan kata beliau tadi masih ada penyelidikan dari mereka. Kita tunggu, kita lihat sambil kita mau juga menyiapkan bukti tempat yang ada terkait pihak yang masih ada dalam hal kasus ini. Dua anggota polisi yakni Bribda Samson dan Bribda Habil diberhentikan tidak dengan hormat setelah terbukti terlibat dalam kasus pemerkosaan terhadap remaja perempuan berinisial C. Sanksi tersebut merupakan hasil sidang etik yang digelar secara tertutup di Polda Jambi pada Jumat 6 Februari malam.
Dalam sidang tersebut, keduanya dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan perbuatan tercela. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jambi, rekan Tuti. Silahkan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih rekan Anggra dan juga Tribuner. Selamat malam. Dapat saya informasikan bahwa 2 oknum polisi yang diduga terlibat dalam kasus suruda paksa remaja 18 tahun, inisial C di Kota Jambi, akhirnya menjalani sidang etik di Polda Jambi pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2026 kemarin, di mana Bribda Samson dan Bribda Nabil menjalani sidang etik selama lebih dari 12 jam. Keduanya mengenakan seragam dinas kepolisian, dan dari hasil sidang keduanya resmi diberhentikan dari kepolisian dengan status pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Setelah keluar dari ruang sidang, 2 oknum polisi tersebut dijaga ketat oleh Propam dan hanya bisa menundukkan kepala. Selain dari Bribda Samson dan Nabil, diketahui bahwa 2 orang sipil yang saat ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni atas nama Indra dan juga Christian, juga ikut dihadirkan dalam sidang etik tersebut untuk menjadi saksi. Demikian, Anggra. Baik, rekan Tuti, kemudian bagaimana respon dari kuasa hukum korban terhadap para pelaku pemerkosaan ini? Ya, dari kuasa hukum korban sendiri, kuasa hukum korban bernama Romianto mengatakan bahwa pihaknya puas dengan hasil sidang tersebut. Namun dia juga berharap bahwa oknum polisi lainnya yang diduga berada di lokasi kejadian dan diduga melakukan pembiaran juga diproses. Dia mengatakan bahwa setidaknya ada 3 orang polisi lain yang diketahui merupakan 3 orang polisi lain yang berada di lokasi kejadian, di mana 3 orang tersebut yakni Bribtu IF, Bribda HHMZ, dan juga Bribda FAP. Baik, rekan Tuti, kemudian bagaimana perkembangan pemeriksaan terkait dengan dugaan keterlibatan polisi lain yang diduga melakukan pembiaran dalam kasus ini? Ya, untuk informasi sendiri dari Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Alan Munaji mengatakan bahwa setelah menjalani sidang kode etik ini, 2 orang oknum polisi tersebut bersama dengan tersangka dan sejumlah saksi saat ini sudah menjalani pemeriksaan lanjutan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi. Anggar. Baik, rekan Tuti, kemudian pasal apa saja yang disangkakan kepada para pelaku dan ancaman hukuman apa yang dapat dikenakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku? Ya, Anggar, untuk informasi bahwa memang saat ini proses penyelidikan sendiri masih terus dilakukan di Dirkrimum Polda Jambi, dan untuk terkait dengan kasus pemerkosaan sendiri saya belum mengetahui bagaimana ataupun pasal apa yang diajukan. Namun untuk pasal yang dapat saya informasikan adalah pasal-pasal yang dinyatakan pelanggaran sehingga kedua oknum polisi tersebut di PTDH atau diberhentikan secara tidak hormat, yaitu pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri, kemudian pasal 8 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 di mana setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan atau nilai-nilai kearifan lokal. Kemudian pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol nomor 7 tahun 2022 di mana setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan permufakatan atau pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana, dan juga pasal 13 huruf M Perpol nomor 7 tahun 2022 di mana setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patut. Demikian, Anggar. Baik, rekan Tuti, kemudian apakah benar Bribda Samson dan Bribda Nabil ini mengajukan banding putusan PTDH dalam kasus ini? Ya, untuk informasi itu memang beberapa waktu ini diinformasikan bahwa setelah sidang 2 oknum polisi tersebut menyatakan banding. Kemudian untuk informasi dari Kabid Humas Polda Jambi, Alan Munaji mengatakan bahwa hal tersebut bisa dilakukan, dan jika memang nanti 2 oknum polisi tersebut menyatakan banding, maka pihak dari Polda Jambi juga akan menyediakan atau memfasilitasi hal tersebut, Anggar. Baik, rekan Tuti, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ada pelaku lain atau apa? Tapi memang ada apa? Informasi ada tujuan kota di dalam.
nama budaya, salam kebaikan, salam presisi. Yang terhormat Pak Kabir Propam dan juga seluruh stafnya, rekan-rekan media yang kami cintai dan kami banggakan. Yang pertama terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan update terkait dengan penanganan kasus asusila yang dilakukan oleh personil Polda Jambi terhadap saudari CS. Rekan-rekan, kami sampaikan yang pertama, kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa saudari korban. Kemudian yang kedua, saya ataupun kami atas nama pribadi dan atas nama pimpinan Polda Jambi menerima permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban, terkhusus kepada saudari korban atas perbuatan yang dilakukan oleh personil Polda Jambi kepada saudari korban. Kemudian kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa penyidik di Distreskrim Polda Jambi berkomitmen melakukan proses penyidikan secara cepat dan transparan, secara profesional. Pada saat laporan diterima, penyidik dan dari Propam pun melakukan proses penyidikan secara paralel, ya, secara cepat dan profesional. Terbukti sampai dengan malam ini, ya, kita lihat, kita ucapkan apresiasi juga kepada kami Propam bersama seluruh stafnya, ya, yang telah bekerja keras dan melakukan proses dari mulai pemeriksaan sampai pemberkasan sampai dengan proses menjalani sidang KKMP sampai dengan malam ini. Kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa dari tadi pagi sampai dengan malam ini, ya, di Propam Polda Jambi telah melakukan sidang komisi kode etik profesi terhadap 2 personil Polda Jambi yang melakukan tindak pidana asusila, ya, yang mana laporan tersebut diterima oleh penyidik pada tanggal 6 Januari 2026. Kami langsung bawa putusan sidang KKMP terhadap kedua personil Polda Jambi. Yang pertama, pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh pelanggar, ya, terhadap Bribda SP, ya, jabatan Basamota Polresta Jati. Yang kedua, Bribda MIF, ya, jabatan Badrikasi Polda Jambi, ya, dengan kategori pelanggaran berat dengan menyebut perbuatan berupa telah melakukan perbuatan asusila terhadap korban berinisial saudari CS. Kemudian Komisi Kode Etik, ya, memutuskan bahwa dari sidang KKMP tersebut terhadap perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan yang kedua adalah perbuatan tersebut dilaksanakan atau diputus dengan pemerintah tidak pidana, ya. Dan seterusnya proses penyidikan masih berlanjut dengan yang kami sampaikan bahwa restunya, bahwa hubungannya supaya penyidikan tetap berjalan dengan aman dan secara transparan nanti akan kami sampaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.